Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Khairina, Sendra Tasik 2019 akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah tentang masyarakat. Baiklah, langsung saja. Kehidupan berkelompok dan definisi masyarakat. 1. Kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Bukan hanya makhluk manusia saja, melainkan juga jenis makhluk yang hidup bersama individu sejenisnya dalam sebuah kelompok. Dari ilmu mikrobiologi, misalnya, kita mengetahui banyak jenis protozoa hidup bersama makhluk yang sejenis. Dalam satu kelompok, sebanyak ribuan sel yang masing-masing tetap merupakan individu sendiri-sendiri. Dalam kelompok protozoa, misalnya jenis Hydratinia itu, ada suatu pembagian kerja yang nyata antara subkelompok dan subkelompok, yang terdiri dari ratusan sel, yang fungsinya mencari makan bagi seluruh kelompok. Sel makhluk, sel serangga juga banyak jenis binatang yang lebih tinggi seperti ikan, burung, serigala, banteng, dan makhluk-makhluk primata hidup sebagai kesatuan kelompok. Beberapa ciri yang dapat kita anggap ciri khas kehidupan kelompok yaitu pembagian kerja yang tetap di antara berbagai macam subkesatuan dan golongan individu dalam kelompok untuk melaksanakan berbagai macam fungsi hidup. Ketergantungan individu secara individu lain yang kelompok sebagai akibat dari pembagian kerja tadi. Kerjasama antar individu yang disebabkan karena sifat ketergantungan tadi. Komunikasi antar individu yang diperlukan guna melaksanakan kerjasama tadi. 2. Kehidupan berkelompok makhluk manusia. Manusia adalah jenis makhluk yang juga hidup dalam kelompok yang dengan demikian. Maka pengetahuan mengenai asas-asas hidup kelompok yang sebenarnya telah dapat kita pelajari pada berbagai jenis protozoa, serangga, dan binatang kelompok tersebut. Juga penting untuk mencapai pengertian mengenal kehidupan berkelompok makhluk manusia. Walaupun demikian, masih ada suatu asasi yang sangat mendasar antar kelompok dan kelompok binatang dan kelompok manusia. Sistem pembagian kerja, antar kerjasama, dan berkomunikasi dalam kehidupan kelompok bersifat naluri. Proses perubahan yang berbeda-beda menyebabkan timbulnya ragam kesatuan hidup manusia yang berada di muka bumi ini. Apabila sejenis serangga yang lebah tetap sama pola kelakuan dengan cara hidupnya di manapun ia berada. Tidaklah demikian halnya pola tingkah laku dalam hidup manusia di Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin, dan Eropa. Berbagai wujud kelompok manusia. Manusia di muka bumi ini berjumlah lebih dari 3 miliar dan seluruh makhluk jenis Homo spesies itu menampakkan suatu keragamaan yang disebabkan karena ciri-ciri khas kauleucosid, mongoloid, negroid, dan beberapa ciri-ciri lainnya. Namun, seperti yang disebut tadi, beberapa ciri ras itu menyebabkan timbulnya beragam pola tingkah laku manusia. Orang di Indonesia misalnya, yang memiliki ciri khas itu Melayu, orang di Indonesia pribumi. Tidak begitu berbeda dengan adat tingkah lakunya yang dibandingkan dengan orang Indonesia yang mempunyai ciri khas Mongoloid Cina Selatan, orang Indonesia keturunan asing. Serupa itu juga orang Amerika yang mempunyai ciri-ciri khas Negroid. Dalam hal langkah tingkah laku mereka tidak berbeda karena kedua-duanya berbicara dalam bahasa Inggris dan gaya hidup mereka di Amerika. Baiklah, kita langsung saja memasuki inti dari makalah tersebut. Unsur-unsur masyarakat. 1. Masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata lain atau socius, berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang paling bergaul dengan istilah ilmiah yang berinteraksi negara modern misalnya. Merupakan suatu kesatuan manusia berbagai macam prasarana yang memungkinkan para berinteraksi secara intensif dengan berupa jaringan jalan raya, jaringan serta kereta api, jaringan perhubungan udara, jaringan telekomunikasi, sistem radio dan TV, berbagai macam surat kabar tingkah nasional, suatu sistem upacara pada hari-hari raya nasional dan sebagainya. Negara dengan wilayah geografis yang lebih kecil berpotensi untuk berinteraksi secara intensif, dan pada negara dengan wilayah geografis yang sangat luas
Tambah pula bila negara tersebut berupa kepulauan sepertinya hal negara kita. Hendaklah diperhatikan bahwa tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi itu merupakan masyarakat. Karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan yang lain, yang khusus, sekumpulan orang yang menggerogoti seorang tukang penjual jamu di pinggir jalan tidak dapat disebut sebagai suatu masyarakat, meskipun kadang-kadang mereka juga berinteraksi secara terbatas. Mereka tidak mempunyai suatu ikatan yang terkecuali ikatan serupa perhatian terhadap penjual jamu tadi. Demikian juga sekumpulan manusia yang menonton suatu pertandingan sepak bola. Dan sebenarnya semua kumpulan manusia penonton apapun juga tidak disebut masyarakat. Sebaliknya, untuk sekumpulan manusia itu dipakai istilah kerumunan. Dalam bahasa Inggris telah dipakai istilah court, istilah yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupan dalam batas kesatuan itu. Lagi pula, pola itu harus bersifat mantap dan kontinu. Dengan kata lain, pola khas itu harus sudah menjadi adat istilah dan adat khas. Dengan demikian, suatu asrama pelajar, suatu akademi, kedinasan, atau suatu sekolah tidak dapat kita sebut masyarakat. Karena meskipun kesatuan masyarakat manusia terdiri dari murid, guru, pegawai administrasi, serta karyawan, itu terikat dengan diatur tingkah lakunya oleh berbagai norma dan aturan sekolah lain-lain. Namun, sistem normanya hanya meliputi beberapa sektor kehidupan yang terbatas saja. Sedangkan dengan kesatuan manusia, suatu asrama itu, sekolah itu hanya bersifat sementara. Artinya tidak semua kontinuitas selain ikatan adat istiadat khas yang meliputi sektor kehidupan komunitas lainnya walaupun masyarakat. Kemudian kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang berwujud karena adanya suatu ciri khas atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan kepada manusia-manusia itu. Ciri-ciri objektif itu biasanya dikenakan oleh pihak dari luar kategori sosial itu sendiri, tanpa disadari oleh yang bersangkutan dengan suatu maksud praktis tertentu. Misalnya dalam masyarakat, suatu negara ditentukan melalui hukumnya bahwa ada kategori warga di atas umur 18 tahun dan kategori warga di bawah umur 18 tahun dengan maksud untuk membedakan antara warga negara yang lain memiliki hak dan warga negara tidak mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Contoh lain adalah bahwa dalam masyarakat itu juga suatu kategori yang memiliki mobil dan suatu kategori yang tidak memilikinya, dengan maksud untuk menentukan warga negara yang lain harus membayar sumbangan wajib yang bebas dari sumbangan wajib itu. Serupa dengan itu, dalam suatu masyarakat dapat diadakan bermacam-macam pergolongan berdasarkan ciri-ciri objektif untuk berbagai maksud. Seperti kategori pegawai negeri untuk menghitung hadiah lebaran, kategori anak di bawah umur 17 tahun untuk larangan menonton film orang dewasa, kategori pelajar untuk memperkarakan pendapat negara dari SPP atau sebagainya. Dengan demikian, tidak hanya pemerintah suatu negara untuk memerintahkan suatu kota saja yang dapat mengadakan berbagai macam pergolongan seperti itu terhadap warga masyarakat. Tetapi seorang peneliti untuk keperluan analisisnya dapat juga misalnya mengadakan berbagai macam penggolongan terhadap penduduk dari masyarakat yang memiliki objek penelitiannya tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Suatu kategori sosial biasanya juga tidak terikat oleh kesatuan adat, sistem nilai atau sistem norma tertentu dari suatu kategori sosial yang tidak mempunyai lokasi dan tidak mempunyai organisasi yang tidak mempunyai pimpinan. Selanjutnya adalah golongan sosial. Dalam masyarakat Indonesia, misalnya ada konsep golongan pemuda. Golongan sosial ini terdiri dari manusia oleh pihak luar disatukan berdasarkan atas satu ciri atau sifat muda. Namun, selain ciri objektif tersebut, golongan sosial ini digambarkan oleh umum sebagai suatu golongan manusia yang idealisme, belum terikat oleh kewajiban yang hidup membedakan sehingga masih sanggup mengabdi dan berkorban kepada masyarakat, penuh semangat dan vitalitas, mempunyai daya mempengaruhi serta kreativitas yang besar dan sebagainya. Gambaran umum atau stereotipe
yang baik tentang golongan pemuda dalam masyarakat ini terjadi dalam berkembang karena ada beberapa peristiwa yang sangat menentukan dalam sejarah terjadinya bangsa dan negara kita. Misalnya Kongres Pemuda pada tahun 1928 yang menyerukan kesatuan bangsa Indonesia, yang revolusi fisik melawan pemerintah jajahan Belanda mulai tahun 1945 hingga 1949, di mana orang-orang muda yang memegang peranan yang sangat penting lepas dari kenyataan apakah orang tersebut pemuda. Dan golongan dalam golongan sosial tersebut, golongan pemuda itu sungguh-sungguh memiliki ciri-ciri ideal tersebut di atas orang pada umumnya, yang menganggap golongan pemuda sebagai golongan terdiri dari orang-orang muda seperti itu. Suatu golongan sosial yang terpandang dalam suatu masyarakat belum tentu terpandang dalam masyarakat lain. Golongan pemuda masyarakat Indonesia belum tentu terpandang yang masyarakat di luar Indonesia. Skandinavia misalnya contohnya lain. Golongan petani yang merupakan golongan yang terpandang dalam negara-negara ekonominya berdasarkan usaha agraria seperti Indonesia sama sekali tidak terpandang dalam masyarakat yang lain berdasarkan industri atau perdagangan. Sebaiknya dalam masyarakat negara-negara terakhir, golongan usahawan lainnya merupakan orang terpandang golongan sosial. Orang-orang mempunyai ciri penggabungan atau profesi tertentu. Biasanya juga merupakan kesatuan manusia yang lain, terikat oleh persamaan ciri objektif, juga oleh dua unsur terikat oleh dua faktor. Dan identitas sosial. Suatu golongan sosial juga timbul karena pandangan negatif dari orang lain, misalnya golongan negro atau blacks dalam masyarakat negara Amerika Serikat yang disebabkan karena ciri ras yang tampak lahir secara mencolok dan membedakan mereka dari warga negara Amerika Serikat lainnya yang punya ciri-ciri khas wasit. Sebagai suatu golongan sosial dalam masyarakat negara Amerika Serikat tidaklah mempunyai adat istiadat dan sistem norma khususnya dan berbeda dari golongan sosial yang lain. Kalaupun sifat khusus ada, perbedaan hanyalah bersifat minim yang disebabkan karena banyak di antara blacks di Amerika Serikat itu termasuk golongan miskin, sehingga kekhususan disebabkan karena gaya hidup mereka miskin. Namun tidak sedikit juga orang blacks di sana menjadi kaya terpelajar dan ada istiadat serta sistem norma mereka tidak berbeda dari ada istiadat norma warga negara Amerika Serikat lainnya. Walaupun demikian, mereka tetap saja mempunyai rasa identitas sosial sebagai suatu golongan dengan pandangan-pandangan stereotipe dan biasanya merendahkan mereka. Dalam masyarakat ada suatu manusia yang dapat disebut golongan sosial, yaitu lapisan atau kelas sosial, walaupun konsep golongan sosial dibedakan dari konsep kategori sosial melalui 3 syarat pengikat lagi, yaitu sistem norma, rasa identitas sosial, dan kontinuitas. Namun konsep golongan sosial itu sama dengan konsep kategori sosial dan tidak memenuhi syarat untuk disebut masyarakat. Hal itu disebabkan karena ada suatu masyarakat pengikat masyarakat tidak keduanya, yaitu prasarana untuk melakukan interaksi sosial. Baiklah, itulah dari hasil makalah saya tentang masyarakat. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.